ada tujuannya. Karena menyalurkan nikmat sehat. Kemudian nikmat apa? Nikmat harta. Banyak nikmat harta penyalurannya. Yang Allah ridhoi apa? Zakat, infak, gitu kan? Sedekah, ngutangin teman kalau dia butuh. Ya jangan salah, ngutangin teman pahalanya gede. Kita ngutangin orang nih. Selagi orang itu belum bayar utangnya, pahala sedekahnya ngalir terus tuh. Sampai kapan? Sampai utangnya dilunasi. Ya kalau ada orang utang sama kita cepat goceng dia dan anggap sedekah. Anggap sedekah. Kalau dia bayar selesai pahala sedekahnya. Jadi niat itu membantu. Jangan wah gua bunga ini pinjam berapa cepat balik 15.000 yang gak awas. Tanggal berapa? Tanggal 10. Lewat tanggal 20 gue bayar. Tanggal 20 nggak naik, 15 jadi 17.400 ada bunganya. Nah itu nggak boleh tuh. Nggak buaya darat minta kasar sedekah. Yang nggak perlu bayar kan berapa kali saya bahas. Kalau perlu banyak tiap hari wajibin bayar lagi. Usahakan kita itu ibadah kita pas-pasan Pak. Sholat juga kadang wajibnya doang kan gitu kan. Boro-boro kita tahajud kadang bablas terus. Apalagi sholat duha di jalan, macam-macam lah. Sholat kita nggak mau kerjain. Paling tidak kita punya satu amalan dengan tapi rutin. Apa contohnya itu sedekah. Pokoknya wajibin puasa sedekah tiap hari 2.000 aja. Bukti caranya pokoknya tiap hari wajibin diri kita ini sedekah 10.000. Pokoknya itu terserah kita. Tapi walaupun itu sedekah sudah jadikan buat diri kita. Itulah yang menjadi penolong. Saya nggak perlu lagi lah bahas pahala sedekah, Bapak sudah paham. Ya, oke dia pahala sedekah itu jadi hijab buat neraka. Semakin tebal hijabnya, semakin api neraka tidak terasa kan gitu. Pahala baca Quran, banyak. Jadi tasarruf fi madatillah, tasarruf ni'am fi madatillah. Jadi bersyukur atas nikmat Allah itu adalah menyalurkan kepada jalan Allah. Allah ridhoi apa aja apa saja. Saudara dan sebagainya. Coba kebalikannya tuh, Allah janji wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka azabnya pasti sangat. Itu janji Allah. Janji lain kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa kamu wahum yastaghfirun, menyiksa kalian kalau kalian mau beristighfar, minta ampun pada Allah. Jadi insya Allah Pak, kalau kita ada masalah, kalau kita istighfar, insya Allah Allah tidak akan mengajak. Nanti Allah ajarkan, bahkan ulama mengajarkan kepada masalah berbanyak baca istighfar. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau kita sudah istighfar sudah segala macam, Allah masih ngasih ujian juga, itu namanya benar-benar ujian, ngetes. Ngetes keimanan karena tidak ada yang namanya jalan kebaikan itu mulus, pasti jalan kebaikannya itu berjalan-jalan. Janji Allah lagi yang lain, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Allah tuh dalam surat Ghafir. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku pasti akan dijawab. Suruh minta maaf. Bahkan dikatakan orang yang paling sombong di dunia adalah orang yang tidak pernah berdoa. Orang yang nggak pernah minta itu orang yang sombong. Bapak nih, bocah nggak pernah minta gitu sama bapak. Kira-kira bapak kesinggung nggak? Tadi bocah nggak pernah minta itu sama gua, apa ya? Apa ya? Ya kan, bayar yang punya nih. Orang kan nggak pernah minta, dia bisa sombong apa gua ya kalau dia akap nih. Atau anak kita nggak pernah minta dia, tersinggung nggak sebagai orang tua? Tersinggung lah, kita kerja capek-capek, pakai gelap pulang-pulang gitu kan, dapat duitnya bocah minta gitu masa tangga lah, sampai nggak tersinggung. Allah begitu. Nah ini orang manusia nggak pernah minta sama gua, belagu amat. Minta itu perintah Allah, doa adalah perintah. Makanya berdoa, minta itu adalah ibadah. Ibadah doa yang paling tepat, paling baik adalah sholat. Makanya hampir dipastikan orang yang tidak sholat adalah orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah doa itu diijabah, pasti diijabah. Cuma masalahnya
Mau diijabahnya dengan apa itu urusan Allah. Kita minta rezeki gitu, Allah kasih yang lain itu mah hak prerogatif Allah. Semua pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun keinginan kita tidak diijabah di dunia, Allah akan kasih di akhirat nanti. Pada yaumul hisab ketika pahala salat kita dihitung, zakat dihitung, semua dihitung, ternyata masih kurang nilainya buat masuk surga, tiba-tiba Allah kirimin lagi pahala. Loh, ini pahala apa ya Allah? Dulu kamu waktu di dunia pernah minta, pernah doa, aku belum kabulkan. Sekarang aku kasih. Jadi nggak ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada yang langsung dikasih di dunia, ada yang dipending nanti. Karena gitu bahas lagi sering minta tapi kok dikabul-kabulin ya. Jangan-jangan itu jangan kita nanti Allah siapin. Yang penting kita tetap ibadah, tetap sabar. Pada hadis Arba'in dulu pernah kita kaji tuh. Dulu pada zaman sahabat ada seorang sahabat yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya fasih, ya kan? Kemudian pakaiannya bagus. Nah, tapi doanya enggak diijabah, ngadu ke Rasulullah. Itu kenapa? Kata Rasulullah, dia berdoa kepada Allah sementara makanannya haram, minumannya haram, baju yang dia pakai ada terselip barang haram, ada pakai duit haram di situ. Bagaimana doanya mau diijabah pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika memang kita ijabah doa kita nggak dijabah oleh Allah, jangan seucur. Jangan-jangan emang kitanya. Jangan-jangan baju yang kita pakai ini ada hak orang. Ada bonus orang yang kita makan, yang kita beli baju bisa jadi. Atau ada barang yang barang orang kita pakai tanpa izin atau gosok, itu pun nggak boleh. Itu pun nggak boleh. Jadi ketika doa kita nggak dijabah ada dua kemungkinan. Satu, memang Allah simpan buat di akhirat. Yang kedua, jangan-jangan kita makan minuman yang haram. Itu yang menjadi penyebab doa kita terhalang. Banyak janji Allah. Kemudian pada ayat terakhir Allah katakan, "Fama yukadibuka ba'du bidin," ya. Apakah dimaksud adalah nabi? Maka Mujahid menjawab adalah Alaihissallahu bihkamil hakimin. Apa itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ayat Alaihissallahu bihkamil hakimin ini pertanyaan. Tapi ulama tafsir berpendapat maknanya pertama, ayat ini adalah ayat ancaman. Ini adalah ayat ancaman. Alaihissallahu bihkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Hakim banyak. Yang adil ada mungkin, tapi yang paling adil Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ancaman buat orang-orang yang tidak berbakti kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, nanti akan diadili. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mungkin di dunia hukum bisa dia beli, hakim bisa disogok, polisi bisa disogok. Tapi di akhirat nanti enggak ada cerita. Enggak sama kehidupan orang yang beriman dengan tidak beriman, pasti beda. Hidupnya beda, matinya pun beda. Di alam kubur pun beda, nanti di akhirat pun beda, nggak bakal sama. Allah lah nanti akan menyidang kita nanti langsung. Mungkin selama di dunia kita suka dizolimi, dibully, dibohongi, gitu kan? Karena kita melemah, nggak punya apa-apa, ya udah. Kita nggak bisa minta keadilan, tapi Allah nggak pernah tidur. Allah maha adil, diadili nanti di sana di akhirat. Kita di sini boleh aja mau gitu di akhirat. Kau mau malam mau sore nanti dulu no tetangga no sakit hati mende. Tunggu dulu. Iya ya kau saya mau berani ditangkap.